Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Maulana Arifin with student identity number 23029024. In this video presentation, I will talk about Cangilosi taxonomy of psychomotor, that's PN1 to PN2. According to Cangilosi, if the goal is for the student to do some things mentally, example is remembering, fight or figure out how to solve a problem. The goal is for student develop a physical trial. Example is muscle flexibility or physical skill. Example is moving pencil to wear letters. Then the goal lies in the psychomotor domain. Jadi menurut Kang Yolosi, jika tujuan pembelajaran untuk siswa itu untuk melakukan sesuatu secara mental, seperti mengingat kata atau fakta dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah, dan untuk mengembangkan sifat fisik siswa seperti fleksibilitas otot atau keterampilan fisik, maka tujuan itu terletak pada domain psikomotor. In Cangilosi taxonomy of psychomotor, there are two levels. The first, PN1, Skeletal Muscle Ability, melatih kemampuan otot lurik. The goal of skeletal muscle ability requires students to use their body to do physical work within trial detailed parameters, such as time, weight, distance. For example, is running, jumping, punching, and others. Tujuan dari kemampuan otot lurik mengharuskan siswa untuk menggunakan tubuh mereka melakukan pekerjaan fisik dalam parameter terperinci, seperti waktu, berat, jarak, seperti contohnya berjalan, melompat, melukis, dan hal lainnya. Examples, draw shapes such as cubes, blocks, and triangular prism on paper. Make sure the drawing is the right size. And what is the surface area of each of the shapes you drew? Gambarlah bangun ruang seperti kubus atau balok dan prisma segitiga di kertas. Pastikan gambarnya sesuai ukuran yang tepat dan berapa luas permukaan dari setiap bangun ruang yang kamu gambar. Menggambar bangun ruang memerlukan keterampilan motorik halus dalam menggenggam pensil dan menggambar dengan akurasi. Siswa harus menerapkan pemahaman geometris dalam proses tersebut, sehingga pertanyaan atau masalah ini tergolong pada PN1, yaitu Skeletal Muscle Ability. And the second is PN2, Ability to Perform Specialized Skill. In ability to perform specialized skills, students are required to take advantage of ability of the skeletal muscle in carrying out centralized physical process. The target ability perform specific skill relates to how well student can perform the steps of process and how well students able to remember those process steps. Dalam kemampuan untuk menampilkan khusus, siswa diharuskan untuk memanfaatkan kemampuan otot lurik dalam melaksanakan proses fisik tertentu. Kemampuan target untuk melakukan keterampilan spesifik terkait dengan berapa siswa dapat melakukan langkah-langkah suatu proses dan berapa baik siswa dapat mengingat langkah-langkah proses tersebut. Examples, here is physical model of triangular prism using paper or cardboard. Once complete, calculate its volume and surface area. What is the volume and surface area of your model of a triangular prism? Explain your calculating steps. Yaitu buatlah model fisik dari sebuah prisma segitiga menggunakan kertas atau karton. Setelah selesai, hitunglah volume dan luas permukaannya. Berapa volume dan luas permukaan prisma yang kamu buat, dan jelaskan langkah-langkah perhitunganmu. Pembuatan model fisik mengharuskan siswa untuk menggunakan keterampilan praktis dalam membangun sesuatu yang konkret. Siswa memanipulasi bahan dan alat secara fisik, serta menghitung volume dan luas permukaan, yang menunjukkan kemampuan untuk menerapkan teori dan praktek sekaligus. Sehingga pertanyaan ini bisa digolongkan dalam PN2 atau ability to perform specialized skill.
Okay, that's all about congruency taxonomy of psychomotor. And I'm sorry if there are any mistake. And thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.